Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, di sini kita akan mulai praktikum modul 3, praktikum analisis perancangan sistem informasi dengan judul Entity Relationship Diagram dengan Power Designer atau ERD. Jadi di sini ERD dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada Conceptual Data Model dan Physical Data Model atau PDM. Yang akan kita buat di sini yaitu yang Conceptual Data Model. Oke, untuk caranya kita mulai dari pertama kita buka software Power Designer-nya terlebih dahulu, lalu akan muncul bagian seperti ini pada bagian Welcome to Power Designer. Lalu kita pilih Create Model. Oke, setelah kita pilih Create Model, ada kategori di sini kita pilih bagian Information, lalu Conceptual Data. Lalu untuk namanya kita ganti menjadi SI Rental Film. Setelah kita ganti namanya, kita klik OK. Oke, di sini akan muncul workspace-nya dan ada toolbox-nya. Jadi untuk di modul 3 ini kita ambil contoh yaitu rental film. Di sini kita memakai ada 5 entitas. Kita buat dulu entitasnya. Oke, kita buat 5 entitas. 1 2 3 4 5. Oke, kita kembali klik yang pointer supaya bisa dipindahkan. Oke, sekarang kita ganti nama entitasnya. Dari entitas kita urut, kalau di modul ini dari yang karyawan dulu, tapi di sini kita urut dari yang bawah aja, dari yang pemilik, yaitu di entitas 5 kita ganti namanya. Oke, namanya kita ganti menjadi pemilik. Setelah itu, kan di sini juga ada beberapa atribut di dalamnya. Ada nama pemilik, alamat, dan nomor HP pemilik. Untuk menggantinya, caranya kita masuk ke bagian atribut. Nah, di sini ada name, kode, data, length, dan ada primary key di sini. Kita klik aja di bagian bawahnya. Dan seperti ini kita ganti namanya menjadi seperti yang di modul, yaitu nama pemilik. Terus di sini untuk jenis, oh ya, jangan lupa ini tidak bisa dispasi, jadi kita pakai underscore untuk spasinya. Terus untuk jenis datanya kita ganti di sini. Nah, ini ada titik 3, kita pencet, lalu kita pilih nama pemilik, berarti bentuknya yaitu teks seperti di modul. Kita klik OK, lalu kita centang 3 ini karena nama pemilik di sini akan menjadi primary key atau kata kuncinya. Untuk berikutnya, untuk atribut yang kedua, kita ganti juga. Di sini ada alamat. Nah, untuk jenis datanya juga kita ubah lagi, seperti contoh yaitu di sini ada teks. Oke, lalu untuk yang ketiga, atribut ketiga, kita ganti juga. Di sini namanya itu atribut ketiga yaitu nomor HP pemilik. Pemilik. Untuk jenis datanya karena ini nomor HP yaitu berbentuk number, jadi atau angka, kita pilih number. Oke. Setelah itu, karena ini sudah dicentang semua, terutama primary key jangan dilupakan yaitu nama pemilik. Atau nanti keyword yang dicari pada bagian pemilik yaitu primary key-nya adalah nama pemilik. Lalu kita klik apply, kita OK. Nah, akan muncul seperti ini. Dan yang diberi garis bawah seperti nama pemilik ini yang kita sebut dengan primary key bagian pemilik. Oke, selanjutnya kita ganti ke entity yang keempat yaitu gaji dengan nama gaji. Gaji, lalu kita sama ganti atributnya juga. Untuk atribut gaji ada 2, ada ID karyawan 2. Kenapa di sini tulis ID karyawan 2? Karena di atribut nama tidak bisa sama, karena nanti di bagian karyawan juga ada ID karyawan. Maka di bagian gaji kita kasih, untuk membedakan kita kasih nama ID karyawan 2.
jenis datanya kita pilih lagi. Untuk ID karyawan karena berbentuk angka, kita pilih number, lalu kita klik OK. Jangan lupa kita centang semua karena ID karyawan yang akan kita jadikan primary key. Oke, yang berikutnya ada jumlah gaji. Oke, setelah ini semua terpilih, lalu seperti tadi kita klik apply, kita klik OK lagi. Oke, nanti untuk semuanya kita buat sama. Kita ganti namanya dulu entity-nya, lalu kita masukkan atributnya. Setelah itu nanti kita hubungkan. Kita ke entity yang berikutnya, yang dengan nama karyawan. Kita ganti atributnya juga. Untuk atribut karyawan di sini ada banyak, ada ID karyawan, nama karyawan. Yang pertama yaitu ID karyawan. Kita pilih jenis datanya. Di sini data ID karyawan berbentuk number. Jadi kita pilih number atau angka. Lalu ID karyawan akan kita jadikan primary key. Jadi kita centang semuanya. Oke, untuk atribut berikutnya ada nama karyawan. Terus ada alamat karyawan. Lalu ada gender. Yang dulu ada gender. Gender karyawan. Lalu yang terakhir ada nomor HP karyawan. Oke, kalau tadi kegeser, kita kasih nama dulu, nomor HP karyawan. Setelah itu, karena ini datanya tadi belum kita rubah, kita sesuaikan dengan modul. Untuk nama karyawan, untuk datanya yaitu berbentuk teks. Bentuk teks kita oke. Untuk alamat karyawan juga sama, berbentuk teks juga. Oke, berikutnya untuk gender karyawan itu juga berbentuk teks juga. Oke lagi, dan yang terakhir yaitu nomor HP karyawan. Itu bentuknya yaitu angka atau number. Kita klik OK. Karena semuanya udah dicentang, primary key-nya juga udah, yaitu ID karyawan. Lalu kita klik apply dan OK. Udah jadi untuk yang karyawan. Yang berikutnya yaitu kita ganti namanya juga menjadi movie. Lalu atributnya kita ganti juga. Atributnya kita ganti yaitu ID movie. Lalu ada nama movie. Berikutnya ada status movie. Terus berikutnya ada harga sewa. Dan yang terakhir ada gender movie. Genre movie itu maksudnya.
Oke, setelah itu jenis datanya kita rubah. Pertama, ini tadi untuk ID movie. ID movie berbentuk angka bentuknya atau nomor, kita klik OK. Lalu berikutnya ada nama movie. Nama movie berbentuk teks. Oke lagi. Status movie juga berbentuk teks. Kita bentuk teks. Oke. Lalu harga sewa. Harga sewa berbentuk angka atau number. Kita klik number. Oke. Lalu yang terakhir yaitu genre movie. Itu berbentuk teks. Kita klik teks. Oke. Lalu kita apply. Jangan lupa primary key-nya kita centang dulu, yaitu ID movie. ID movie. Oke. Apply lagi, lalu oke. Yang terakhir yaitu di sini yaitu nama ID entitas penyewa. Kita ganti namanya menjadi penyewa. Kita tambahkan atributnya. Atributnya yaitu ada ID penyewa, lalu ada nama penyewa, nama berikutnya ada ID movie 2. Karena tadi ID movie sudah dipakai di movie, jadi ini kita kasih nama ID movie 2. Karena sama seperti tadi, kalau namanya sama itu maka tidak bisa. ID movie 2. Berikutnya yang terakhir yaitu alamat penyewa. Oke, setelah itu datanya kita ganti seperti tadi. ID movie berbentuk number. Kita klik OK. Lalu nama penyewa berbentuk teks datanya. Oke. Lalu ini tadi ID movie. Salah tulis. ID movie kita bentuknya yaitu number juga. Kita klik OK. Lalu yang terakhir yaitu alamat penyewa berbentuk teks juga. Kita klik OK. Jangan lupa primary key-nya yaitu ID penyewa kita centang semua supaya menjadi primary key. Lalu klik apply dan klik OK. Nah, setelah itu kita rapikan dulu biar bisa dibuat digabungkan. Oke, setelah seperti ini kita akan mengkonekkan antara tiap entitas. Dan di sini ada beberapa jenis relationship atau konektivitasnya. Yang pertama ada many to many, ada juga one many dependent relationship, ada one many relationship. Jadi untuk pertamanya kita pakai yang one many relationship aja, nggak apa-apa. Seperti contoh yang di modul, kita lihat kita hubungkan antara pemilik dan gaji. Kita klik hubungan pemilik dan gaji. Oke, seperti ini. Kita hubungkan semua dulu aja, nanti baru kita setting gaji karyawan, lalu karyawan dengan movie, dan yang terakhir yaitu movie dengan penyewa. Oke, setelah itu karena jenisnya tiap relationship itu berbeda-beda, jangan lupa kita klik pointer dulu supaya bisa berubah. Kita double klik di relationship. Nah, di sini nanti kan ada beberapa pilihan. Pertama kita ganti namanya dulu. Oke, dari pemilik ke gaji itu yaitu pemilik akan memberi gaji. Jadi kita ganti namanya menjadi memberi. Lalu untuk menentukan koordinatnya apakah berbentuk one ke one many one atau many. Seperti di contoh di modul, yaitu pemilik memberi gaji ke karyawan, yaitu pemilik hanya satu orang, sedangkan memberi gaji ke banyak karyawan. Jadi bentuknya yaitu one to many, yaitu satu ke banyak. Seperti itu. Jadi bentuknya udah benar. Yang kita penting yaitu mandatorinya harus kita centang terlebih dahulu supaya bentuknya sama. Oke. Kita apply lalu kita oke.
Oke, bentuk udah sama seperti yang di modul sebagai contoh. Oke, untuk relationship yang kedua kita sama double klik juga. Kita ganti namanya karena karyawan menerima gaji bukan seperti tadi, jadi bentuknya yaitu kita ganti dulu namanya terlebih dahulu saja, yaitu menerima. Jadi karyawan menerima gaji. Kita ganti kardinalitisnya ya. Untuk kardinalitisnya yaitu dari gaji karyawan yaitu bentuknya many to many. Karena gaji jumlahnya banyak dan karyawan juga banyak, maka banyak ke banyak yaitu many to many. Tidak lupa kita centang dulu mandatornya, kita centang, lalu kita klik apply, lalu oke. Dan jadi sama. Berikutnya yaitu karyawan ke movie. Karyawan ke movie, kita double klik lagi, kita ganti karyawan berarti kan meminjamkan di sini namanya. Karena bertugas meminjamkan. Minjamkan, oke. Kardinalitis kita cek lagi. Untuk kardinalitis karyawan ke movie yaitu karena karyawan menghandle banyak movie, jadi kita bentuknya one to many. Oke, bentuknya udah sama one to many. Jangan lupa kita centang mandatorinya juga semuanya. Setelah kita centang, kita klik apply, lalu kita klik OK. Dan sama meminjamkan. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara movie ke penyewa. Karena kita double klik terlebih dahulu, oke, kita ganti namanya yang tadinya relationship for menjadi menyewa. Menyewa. Oke, setelah itu kita ganti kardinalitisnya seperti tadi. Karena movie ke penyewa bentuknya movie-nya banyak dan penyewanya banyak, berarti bentuknya many to many. Oke, tidak lupa mandatory kita centang, mandatory yang kedua juga kita centang, lalu klik apply dan oke. Setelah ini untuk melakukan pengecekan apakah ERD yang kita buat udah benar, kita bisa langsung klik F4 atau klik di tools lalu cek model. Ini udah centang semua, lalu kita klik oke. Oke, di sini ternyata 0 error dan 1 warning. Nah, untuk warningnya kita bisa cek apabila ada warning. Oh, ternyata di jumlah gaji. Oh. Oke, jumlah gaji. Oke, nggak masalah karena di sini 0 error. Jadi tidak masalah karena hanya warning atau peringatan saja. Oh, karena di sini kenapa bisa error? Karena jumlah gaji belum kita definisikan. Jadi kita bisa rubah untuk jumlah gaji atributnya. Tapi karena kelupaan, kita ganti lagi menjadi jumlah gaji yaitu number. Lalu kita klik OK, apply dan OK. Setelah itu bisa kita cek lagi apakah udah benar atau belum. Kita cek model, kita udah centang semua OK. Dan 0 error, 0 warning. Berarti model yang kita buat sudah betul. Seperti itu. Oke, untuk yang terakhir kita mencoba save, yaitu caranya file, lalu pilih save, dan seperti ini formatnya untuk konseptual data model atau RD yaitu CDM. Namanya udah benar S1 rental film, kita pilih save dan selesai. Ya, itu tadi penjelasan terkait modul 3 praktikum APSI mengenai entity relationship diagram dengan menggunakan software Power Designer. Semoga bermanfaat untuk praktikan sekalian. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.